Bismillahirrahmanirrahim. Iftah, iqra al-amr yang kemarin, iqra. Baca yang kemarin ya. Bismillah. Hadis yang kemarin ya Allah, iqra. Langsung aja, la yaghrisu muslimun gharsan ya Allah. Bismillah. Wa fi riwayatin terus. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ishruna Anhu berarti di sini dari siapa? Dari Abu Taib, anhu dari Abu Hurairah. Naam. Qala, telah berkata Abu Hurairah, arada Banu Salimah. Arada menginginkan Banu Salimah, yaitu Bani Salimah. Ada Bani Salimah, ada Bani Salamah. Ada Bani Salimah, ada Bani Taib. Berarti ada berapa suku? Berarti ada dua. Taib. Ada Bani Salimah, ada Bani Taib. Perhatikan semuanya, perhatikan. Arada yuridu fahuwa muridun wa dzaka muradun. Naam. Arada yuridu iradatan fahuwa muridun wa dzaka muradun. Naam, terus. Arada menginginkan Banu Salimah, yaitu Bani Salimah, suku Bani Salimah, an yantaqilu qurbal masjid, agar mereka pindah qurbal masjidi, dekat masjid. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabalagha, maka sampailah, dzalika, yaitu ingin pindahnya Banu Salimah ke dekat masjid tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi maf'ulun bih, yaitu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda Rasulullah SAW lahum, kepada mereka, innahu, sesungguhnya, qad balaghani, telah sampai kepada aku, annakum turiduna, sesungguhnya kalian menginginkan, antantakilu, agar kalian semua pindah, qurbal masjidi, dekat kepada masjid. Faqalu, maka Banu Salimah mengatakan, na'am. Apa artinya na'am? Na'am ya Rasulullah, ya Rasulullah. Qad aradna dzalika, sungguh kami telah menginginkan yang demikian tersebut, yaitu pindah rumah mereka agar dekat dengan masjid. Taib. Kata siapa ini? Kata Bani. Berarti ada Bani Salamah, ada Bani Taib. Ada. Terus faqala, maka bersabda Rasulullah SAW, ya Bani Salimah, wahai Bani Salimah, diyarakum itu jamak darun. Darun apa? Rum. Berarti diyarakum, rumah-rumah kalian. Artinya apa? Diyarakum, menetaplah kalian di rumah-rumah kalian, tidak usah diyarakum. Diyarakum, menetaplah kalian di rumah-rumah, udah nggak usah pindah. Tuktab atharukum, akan dicatatkan untuk kalian, atharukum, apa? Yaitu langkah-langkah kalian. Jadi orang dulu saking hausnya dengan ibadah, sampai-sampai mereka ingin pindah kemana? Mendekati masjid. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Nggak usah pindah. Diyarakum tuktab atharukum, menetaplah kalian di rumah kalian, tidak usah pindah, maka akan dicatatkan atharukum. Apa atharukum?
langkah-langkah kalian. Langkah dari mana? Yaitu langkah dari rumah ke masjid. Jadi nggak usah pindah ke masjid, nggak usah. Ya, tambah jauh masjid. Kalau getol ke masjid maka langkahnya, pahala langkahnya tambah banyak. Siapa yang bilang ini? Hadza huwa al-qail. Man al-qail hadza? Rasulullah SAW. Ini yang bersabda adalah Nabi Muhammad. Jadi nggak usah pindah, udah di situ udah. Terus diyarakum, diulang lagi sama Rasulullah SAW apa? Diyarakum, udah menetap di rumah kalian, nggak usah pindah. Rumahnya di situ aja. Terus apa lagi? Tuktab atharukum, akan dicatatkan pahala apa? Atharukum, langkah-langkah kalian. Udah dicatatkan pahala atas langkah-langkah. Udah, kata siapa? Kata Nabi Muhammad SAW. Rawahu Muslimun. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam. Begitu juga nanti kalau misalkan pulang ke rumah nanti, ya, kalau sudah mendekati masjid, berangkat ke masjid. Ngapain berangkat ke masjid? Sholat di masjid. Subuh di mana? Zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya masjid. Subuh usahakan. Kalau di sini jam berapa? Jam 4. Di rumah setengah 4 itu. Bukan di sini jam 4, di rumah setengah 5, berarti ente jatuh derajat. Para aulia nggak mau seperti ini, para sholihin nggak mau. Biasa di pondok mereka dididik sama gurunya jam 4, maka bangunnya bukan jam 4 tapi jam berapa? Setengah 5, setengah 4. Bukan setengah 5 tapi setengah 4. Jadi mereka kalau di pondok jam 4 bangun, berarti mereka nanti di rumahnya itu setengah berapa? Kalau di pondoknya setengah 4, berarti mereka pas pulang ke rumahnya jam berapa bangunnya? Nah, itu para aulia. Jadi biar apa? Biar nggak jatuh mereka terus. Hadza martabatul aulia was sholihin. Ini adalah tingkatan para wali dan para bukan berarti ente pindah ke rumah, hore bebas. Sekarang aku bebas tidur, nggak ada yang ngatur, nggak ada peraturan, nggak ada ustad, nggak ditakzir pakai rotan. Apa maksudnya? Hadza. Allah Subhanahu wa taala ya'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui apa? Kedipan mata dan sesuatu yang disembunyikan dalam hati. Ada apa kamu lari-lari? Wore aku bebas. Apa maksudnya bebas? Wore aku di rumah tidur, bangun setengah 6. Wore aku di rumah tidur, bangun setengah 7. Ada apa maksudnya? Di pondok jam 4, di rumah jam berapa? Di pondok itu kamu terjaga, nggak ada maksiat, ditutup, nggak boleh keluar. Kalau di luar di rumah kamu lebih parah lagi. Lebih apa namanya? Parah lagi. Parahnya apa? Di luar bebas dan nggak ada yang nggak ada qawanin, nggak ada peraturan, nggak ada. Maka harus lebih waspada lagi di luar, karena setannya itu lebih banyak di luar daripada di. Makanya tadi saya katakan apa? Kalau bangun di pondok jam 4, berarti di rumah jam berapa? Maghrib di rumah, maghrib isya berjamaah, nunggu sampai isya masjid, baca Al-Quran terus. Isya, setelah berisya baru pulang ke rumah. Jangan dibiasakan habis maghrib pulang nanti santai ketemu teman, udah nanti ngaco sudah adzan isya nggak ke masjid nggak. Jadi di sini kata Rasulullah SAW apa? Ini sahabat Bani Salimah suku Bani Salimah, para sahabat mereka ingin pindah dari rumahnya mendekati masjid. Akhirnya sampailah kabar tersebut kepada Nabi besar Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Diyarakum apa? Diyarakum ilzamu diyarakum, itu takdirnya ya. Ilzamu artinya apa? Tetaplah kalian diyarakum di rumah kalian, tuktab maka akan dicatatkan pahala atharukum langkah kali. Udah langkah ke masjid bagus. Ente musalla dekat, musalla dekat apa ente? Dekat. Berapa meter ke musalla? Ada 10 meter? Ada 10 meter ke musalla. Ente paling dekat nah, ada paling dekat. Ya, betul. Ente masjid dekat ya musalla ya. Rumahnya di belakang kan? Di samping ya. Ada 5 meter, 10 meter, ada 10 meter, 15. Kurang. Kalau ente misalkan masih sholat di rumah dulu, udah dekat, berangkat ke musalla terus. Naam, hadza fadilah daripada apa? Fadilah sahabat saking haus akan pahala sampai-sampai mereka ingin pindah mendekati masjid. Tapi kata Rasulullah, diyarakum tuktab atharukum, menetaplah kalian di rumah kalian, maka kalian akan catatan pahala langkah-langkah kalian. Rawahu Muslimun. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat apa lagi? Innalakum, sesungguhnya bagi kalian bikulli khutwatin atau khutwatin, di dalam setiap langkah. Khutwah itu langkah. Khuto langkah-langkah.
khotwatan, khawwatin, langkah-langkah. Innalakum, sungguhnya bagi kalian bikulli khutwatin, dengan setiap langkah, darajatan, dicatatkan pahala derajat. Derajat itu kedudukan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau berangkat ke masjid jami hari Jumat, kita berangkat jalan yang paling jauh ya. Terus pulangnya nanti mencari jalan yang ada sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan flyover dulu, Kelija dulu. Nama pengen pahala, mau sholatnya di bawah, cuman berangkatnya saya muter dulu ke kebun. Kelija kemana? Ke bawah. Saking pengen dapat pahala baju Kelija dulu muter dia jauh atau ya. Nggak usah gitu-gitu juga, nggak usah. Di sini aja udah. Kalau misalkan mau berangkat ke bawah, masjid Jami bawah, muter situ luar, Lamping, berangkat sana. Nanti kalau pulang jalan belakang aja, lebih dekat lagi ya. Wahakata, dan begitu juga Idul Fitr dan Idul Adha. Wahakata ya. Karena setiap langkah dicatatkan pahala. Apa kata Rasulullah SAW? Innalakum, sungguhnya bagi kalian bikulli khutwatin, dengan setiap langkah, darajatan, dicatatkan derajat. Satu langkah pahala derajat ya, tinggi. Terus satu derajat satu tingkatan. Wahakata. Rawahu Muslimun, hadisnya terriwayatkan oleh Imam. Wa rawahul Bukhari aidan, dan telah meriwayatkan juga Al-Bukhari, yaitu Imam Bukhari. Imam Bukhari mengumpulkan semua hadisnya. Beliau keliling dunia kurang lebih 16 tahun. Berapa tahun? Kurang lebih 16 tahun. Dan hadis yang beliau kumpulkan 600.000 hadis. Bukhari berapa? 600.000. Dan yang dikumpulkan, dicatatkan, dimasukkan ke dalam kitab, beliau kumpulkan 200.000 hadis. Berapa hadis? Adapun yang Sahih Bukhari cuma 5.000 kalau nggak salah ya. Dan beliau kalau dapat hadis dari para ulama, beliau mencatat hadis itu, beliau salat sunnah 2 rakaat, istikharah 2 rakaat. Wahakata, satu hadis 2 rakaat. Kalau misalkan 600.000, berarti berapa? 600.000 kali 2 sama dengan berapa? 120 berapa? 1000 berapa? Kalau 600.000 berarti berapa? 1.200 rakaat beliau salat makanya Imam Bukhari setiap detik dan setiap waktu disebut oleh manusia semuanya, dan manusia berhutang jasa, hutang budi kepada Imam. Karena kata ulama apa? Ashahul kutub ba'da kitabillah Sahihul Bukhari. Paling sahihnya kitab setelah Al-Quran itu Sahihul. Setelah Al-Quran Sahihul Bukhari, sahih. Al-Quran mutawatir hadisnya. Satu ayat yang meriwayatkan sahabat 100, tabi'in 100, tabi'in 100 orang, terus nggak boleh. Itu namanya hadis mutawatir. Nggak boleh 90 orang, harus 100 orang. Ada namanya hadis mutawatir. Wa Sahihul Bukhari derajatnya, sahihnya setelah Al-Quran. Setelah apa namanya? Beliau mengumpulkan aja berapa tahun tadi? Berapa? 16 tahun. Dan hadis yang beliau kumpulkan berapa tadi? 600.000. Dan yang dicatatkan di buku berapa tadi? Taib. Imam Al-Bukhari radhiyallahu an. Imam Bukhari pernah beliau ngambil satu hadis dari satu guru. Cuman pas mau diambil itu hadis, tahu-tahu gurunya itu apa? Yaitu gurunya mau diambil hadis itu, dia ngasih makan kambing dengan sorban warna hijau. Jadi disangka kambing itu rumput, padahal itu adalah dia kasih itu sorban hijaunya ke kambing, kemudian ditarik lagi, maka si kambing mau gigit nggak jadi, kata. Padahal ngebohongin kambing. Imam Bukhari sudah datang kepada guru tersebut, langsung pulang lagi. Kata Imam Bukhari, apaan? Kalau sama binatang saja seperti ini, kurang ajar. Saya dikhawatirkan dia tidak amanat dengan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Maka Imam Bukhari pulang langsung, nggak jadi ngambil hadis. Karena apa? Karena guru yang mau diambil hadis bohongin kambing. Bohongin? Bagaimana kalau dia bohongin umatnya Nabi Muhammad SAW? Bagaimana dia kalau bohongin manusia? Kata. Jadi Imam Bukhari hati-hati. Dan orang yang ahli hadis nggak sembarangan buka peci. Kalau buka peci atau teriak-teriak atau kencingnya berdiri atau teriak-teriak, maka hadisnya bisa tidak dianggap. Karena jatuh muru'ah, dia harga dirinya telah dijatuhkan oleh perbuatannya yang tidak baik, seperti buka peci atau kencingnya berdiri atau apa lagi teriak-teriak. Jadi hadis nggak gampang, karena menjaga akan kesucian, kebersihan, kerapihan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Kalau hadis rapi terus, cuman perawinya yang tidak rapi, kadang-kadang gila, kadang-kadang nakal. Jadi dijaga. Makanya ahli hadis mukanya bersih-bersih. Ente lihat Abu Yasir Muhammad Al-Malik Al-Hadis, beliau mukanya bersih.
Kenapa? Karena beliau jarang buka peci. Yang kedua, kencing tidak boleh berdiri. Yang ketiga, hadis apa lagi? Di antara syarat-syaratnya apa lagi? Tidak boleh teriak. Terus. Nah, hadza Imamul Bukhari, beliau mengumpulkan hadisnya berapa? 600.000 berapa? Yang beliau catatkan di buku berapa? Nah, semuanya dicatat, cuman yang dikhususkan 2.000. Dikhususkan lagi dalam Sahih Bukhari berapa? 5.000 kurang lebih, 5.000 lebih ya. Kurang lebih 5.000 lebih kata. Hadza sahihul Imam namanya siapa? Imam Bukhari siapa namanya? Muhammad bin Ismail, terus bin Mughirah, terus bin Barizah, terus Al-Bukhari Al-Ja'fi hakata. Terus. Naam. Terus bimana min riwayat Anas radhiyallahu anhu, dengan riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa Banu Salimah, dan Banu Salimah ini siapa? Bikasril lami, dengan dikasrahkan lamnya. Salili bikasril lami, dengan dikasrahkan huruf lam. Qabilatun ma'rufatun, yaitu suku yang terkenal, minal ansori, dari orang Ansor radhiyallahu anhu. Nah, wa atharuhum, apa tuktab atharum, apa? Ai khutohum. Khuto itu langkah. Khotwatun jamaknya khuto. Jamaknya apa? Khuto. Nah, khuto yaitu jamak daripada khotwah. Khutohum, langkah-langkah mereka. Nah, ini saking hausnya Bani Salimah kepada pahala orang yang dekat dengan masjid, atau orang yang sholat berjamaah di masjid. Para sahabat, mereka sudah jelas-jelas melihat Nabi Muhammad. Jadi kalau mereka para sahabat tuh nggak berani ngelihat wajahnya Rasulullah. Kalau yang tua-tua begini nggak bisa. Kata mereka malu melihat wajah Rasulullah begini. Adapun yang lihat wajah Rasulullah dari mulai halis mata, apalagi semua wajah Rasulullah semuanya dilihat, itu cuma para sahabat yang masih kecil, seperti Sayyidina Anas bin Malik, karena beliau menjadi pembantu Rasulullah umur berapa tahun? Umur 10. Atau sahabat yang kecil-kecil seperti Hindun bin Abi Hala. Hadza huwa Hindun bin Abi Hala, laki-laki. Hindun itu laki-laki dulu. Kalau sekarang kan Hindun ada namanya, nama Hindun berarti nama apaan? Kalau Hindun dulu laki-laki, Hindun bin Abi Hala. Hindun bin Abi, dia melihat langsung wajahnya Nabi Muhammad SAW, karena mereka anak kecil. Atau seperti Sayyidina Anas bin, jadi yang berani melihat wajah Rasulullah cuma anak kecil doang. Kalau orang-orang besar nggak berani, seperti para sahabat Nabi, seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Mereka kalau depan Rasulullah duduk, mereka begini. Kata ulama, ka'anna ala ru'usihimut thair, seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Saking mereka diam khusyuk, tidak gerak di depan Nabi besar Muhammad. Dulu para sahabat kalau ngomong depan Rasulullah SAW, mereka kencang, ya, kencang mereka, teriak-teriak. Ya Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Zaid bin Thabit, bukan. Ada sahabat Rasulullah SAW, siapa? Lupa saya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, terus satu lagi, lupa saya. Nah, itu mereka ngomongnya kencang-kencang. Bukan kencang berarti mereka kurang ajar, bukan, emang bawaan seperti itu. Cuma turun ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan diangkat suara kalian di atas suara Nabi Muhammad. Maka Sayyidina Abu Bakar setelah turun ayat Al-Quran, mereka bilang sama Rasulullah, kata Rasulullah, irfa sautak. Mada? Apa katanya? Sayyidina Umar, jadi semuanya pada apa? Suaranya direndah, karena turun ayat Al-Quran teguran agar mereka beradab sama Nabi besar Muhammad. Dan semua para nabi kalau dibilang ya Musa, ya Isa, ya apalagi ya Ibrahim, ya Adam, ya Yunus, semua langsung dijuluki nama. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW di Al-Quran aja dikatakan apa? Ya Rasulullah atau ya ayuhan nabiyyu. Di situ tidak dikhitab langsung dengan ya Muhammad, enggak. Berarti ini menunjukkan Allah saja memanggil Rasulullah SAW dengan kata apa? Dengan kata yang lemah dengan kata ibarat kalau kita katanya sopan santun, enggak bilang ya Muhammad, enggak. Tapi kalau kepada Nabi Adam, ya Idris, ya Nuh. Tapi kalau ke Nabi Muhammad SAW, apaan? Ya Rasul atau ya ayuhan nabiyyu, ya ayuhan hakaza. Ini adalah adab, apalagi kita, ya. Makanya kita enggak boleh. Anda paling menganehkan sama orang-orang yang punya buku-buku kecil, ya. Dia mengarang sejarah Rasulullah. Nanti di situ ditulis Muhammad waktu kecil. Muhammad yang mana? Harusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu kecil, kan enak. Kalau ini mah enggak, Muhammad waktu kecil. Enggak pakai Nabi Muhammad, enggak, itu enggak sopan. Enggak apa namanya?
Ya orang yang bikin cerita si Jazirah, cuman mereka enggak pakai etika, harus pakai adab. Terus. Nah, al-hadi wal ishruna, hadis yang keberapa sekarang? Yang ke-20. Yang ke-21. An Abil Munzir, Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu, dari Abi. Siapa nama Abi Munzir? Ubay bin Ka'b, yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Qala, telah berkata Ubay bin Ka'ab, kana rajulun, adanya seorang lelaki, la alamu rajulan, la alamu, aku tidak mengetahui, rajulan, seorang lelaki, ab'ada, yang lebih jauh, minal masjidi, dari masjid, minhu, dari dia. Jadi ada seorang lelaki, kata siapa? Kata Ubay bin Ka'ab, aku tidak tahu, tidak mengenal seorang lelaki yang lebih jauh rumahnya ke masjid selain orang itu. Jadi kata Ubay bin Ka'ab, anak kenal seorang lelaki, cuman rumahnya jauh dari mana? Jauh dari masjid. Kata siapa? Kata Ubay bin Ka'ab, saya enggak kenal lelaki yang lebih jauh rumahnya selain dia. Kata siapa? Kata Ubay bin. Terus wa kana, dan adanya lelaki tersebut, kata Ubay bin Ka'ab, la tukhti'uhu salatun, dia tidak pernah ketinggalan salat. La tukhti'uhu salatun, tidak pernah ketinggalan. Artinya apa? Tidak pernah absen, tidak pernah. Kalau 5 waktu dia selalu padahal rumahnya, kata Ubay bin Ka'ab, lebih jauh daripada lelaki-lelaki yang ana tahu dia paling jauh. Kata siapa? Kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Terus faqila lahu, maka dikatakan kepada lelaki tersebut, au qultu lahu, atau aku katakan, atau faqultu lahu, aku katakan, kata Ubay bin Ka'ab, lahu, kepada lelaki tersebut, lawish taraita himaran, kalau seandainya engkau beli himaran, keledai, tarkabuhu, yang engkau kendarai atau yang engkau tunggangi keledai tersebut, fi dhalma'i, di waktu gelap, karena nih orang enggak pernah absen, dia selalu hadir kalau 5 waktu, padahal rumahnya sangat jauh dari masjid. Kata Ubay bin Ka'ab, apa? Kalau seandainya engkau beli keledai, engkau tunggangin keledai tersebut agar waktu gelap engkau naik keledai. Kata siapa? Kata Ubay bin Ka'ab kepada lelaki tersebut. Terus, naam. Wa fir ramdo, dan di waktu panas. Karena ente kalau di tanah Arab itu, padang pasir itu, kalau sudah panas minta ampun, ya. Pasir aja kalau misalkan diinjak, panasnya minta ampun. Mungkin telur mentah kalau dikubur di pasirnya di tanah Arab setengah jam aja. Kalau enggak setengah jam, berapa? Ya setengah jaman dah kurang lebih matang tuh telur. Saking apaan? Saking panasnya pasir tanah Arab. Ana pernah waktu di Hadramut nginjak itu tanah, diinjak sama ana, diinjak enggak pakai sendal, langsung kayak kebakar yang enggak punya kaki. Kalau orang Arab dia injek, des, udah biasa dia. Tapi kalau kita yang Arab Indonesia atau produk-produk, kita nih kalau nginjek bara, langsung panas. Kayak nginjek apa? Kayak nginjek bara Nah di sini juga apa katanya? Wa fir ramdo, dan waktu panas engkau apa? Engkau nunggangin keled. Faqala, maka berkata lelaki tersebut, ma yasurruni, sungguh tidak membahagiakan kepada aku, anna manzili, sungguhnya rumah aku, ila janbil masjid, ke dekat masjid. Enggak, katanya. Aku enggak bangga kalau seandainya rumahku berada di samping enggak. Anna manzili, manzil itu sama dengan darun. Berarti bahasa Arabnya rumah ada berapa? Ada 3. 1 bay, yang keduanya darun, yang ketiganya manzilun. Nazatum fi manazilina, nazatum, kalian singgah, fi manazilina, di rumah-rumah kami, fazadat bikum syarafan tadha'afa bin nuzuli. Kata Habib Ali Habsyi. Jadi rumah itu bahasa Arabnya ada berapa? Ada 3. 1 apa? Yang kedua? Yang ketiganya? Manzilun. Beliau mengatakan, ma yasurruni, itu semua tidak menggembirakan kepada aku, anna manzili, kalau sesungguhnya rumah aku, ila janbil masjidi, ke samping masjid. Enggak. Inni uridu, sungguhnya aku ingin, an yuktaba, agar dicatatkan, li, untuk aku, mamsyaya, langkah aku ini, ilal masjidi, ke masjid. Dicatatkan apa? Dicatatkan hal. Waruju'i, apa waruju' itu? Dan pulangnya aku, raja'a yarji'u, ruju'an, fahuwa raji'un. Terus wadhaka
marji'un. Terus irji la tarji marji'un marji'un hakadha. Wa ruju'i dan pulangnya aku idza raja'tu apabila aku pulang ila ahli kepada keluargaku aku dicatatkan pahala. Lebih baik jauh rumah aku agar dicatatkan apa namanya tadi? Agar dicatatkan apa tadi? Pahala. Kata siapa ini? Kata sahabat yang kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab, sahabat tersebut rumahnya paling jauh ke masjid. Terus faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda, siapa yang bersabda? Rasulullah. Qad jama'allahu, sungguh telah Allah kumpulkan laka untuk kamu zalika, itu semua, kullahu, semuanya. Jadi dia niatnya bagus, dia jauh dari rumah, tidak mau mengendarai keledai, agar apa? Dia berangkat, langkahnya dicatatkan pahala, dan pulangnya dia ke keluarganya dicatatkan pahala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Qad jama'allahu laka dzalika kullahu. Qad jama'a yajma'u jam'an fahuwa jami'un wa dzaka majmu'un ijma' la tajma' majma'un. Apa artinya jama'a itu? Apa artinya jama'a? Bukan berkumpul, telah mengumpulkan. Kalau berkumpul ijtama'a. Qad jama'allahu, sungguhnya Allah telah mengumpulkan laka untukmu dzalika, yang demikian tersebut. Maksudnya apa? Yaitu pahala langkah ke masjid dan pahala pulang ke masjid. Kullahu, apa kullahu? Semuanya. Apa itu taukid? Itu namanya apa? Kullahu, semuanya. Rawahu Muslimun. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam. Padahal sama Sayyidina Ubay bin Ka'ab ini orang dinasihatin agar dia apa namanya? Dia beli kendaraan apa namanya? Agar dikendarai keledai tersebut di waktu musim apa? Waktu dan yang keduanya di waktu apa? Waktu dia pergi ke panas, waktu pergi dia ke masjid di musim apa? Di waktu karena di Arab kalau sudah panas minta ampun panasnya, sampai-sampai kita punya kaki nggak kuat. Ya. Makanya sendal paling enak tuh kalau di Arab apaan? Yang tinggi-tinggi atau ya sendal-sendal yang kalau dulu ya, nggak tahu kalau sekarang. Kalau dulu kayu-kayu mungkin, kalau kata orang Sunda bilangnya apa? Bakiyah kata. Nah, bakiyah kayak ada ya. Atau kalau sekarang kan banyak, ada sendal Carfield, Neckerman, apa lagi? Homiped, apa lagi? Ya. Dan itu juga sendal yang mahal, yang murah, ada yang 8.000 atau sekarang udah naik 30.000, sekarang ada 8.000 sekarang ya. Apa 20.000? Apa namanya? Swallow. Atau saudara kembarnya dia apa namanya? Skiwai. Itu tetap dia juga apa? Tidak akan apa namanya? Tidak akan apa namanya? Zabul itu, zabul itu, zabul apa namanya? Meleleh.